Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang SAM PLS dengan menggunakan software Smart PLS. Sebelum kita melakukan simulasi cara perhitungannya, kita pahami dulu konsep dari metode SAM ini. Jadi, metode SAM digunakan ketika dalam penelitian kita itu menggunakan variabel laten. Variabel laten itu adalah variabel yang tidak bisa terukur secara langsung, harus melalui dimensi dan atau indikatornya. Model SAM sendiri itu ada 3, ada first order, ada second order, kemudian ada third order. Yang umum digunakan itu adalah first order dan second order. Untuk model first order itu kalau misalnya tujuan penelitian kita hanya melihat dimensi dengan variabelnya, tapi kalau second order itu kita melihat lebih detail lagi sampai indikatornya. Jadi ada indikator, dimensi, dan variabel laten. Nah, sekarang kita langsung saja ke simulasi cara perhitungannya. Kita sudah buka software Smart PLS-nya, kemudian kita juga sudah menyiapkan file Excel-nya yang dalam bentuk CSV ya. Jadi diimportnya dalam bentuk CSV. Kita langsung aja di sini ya. Jadi ini ada file contoh running. Kita bisa double klik untuk impor data dalam format CSV yang sudah kita siapkan. Jadi double klik aja. Kemudian ini data contoh, ini sudah dalam bentuk CSV atau bisa menggunakan dalam format teks juga. Kita bisa langsung open. Ya, kemudian nah, ini menunjukkan bahwa data sudah berhasil terimport ke Smart PLS-nya. Nah, selanjutnya kita bisa langsung ya membuat model di dalam Smart PLS ini, model penelitian kita. Jadi misalnya kita menggunakan 4 variabel eksogen, kemudian 1 intervening, kemudian 1 variabel endogen. Nah, untuk membuat tampilannya simetris, kita bisa klik view, kemudian show grid ya. Jadi kita bisa mengaturnya supaya tampilannya ini simetris. Nah, setelah kita posisikan seperti ini, kita bisa kasih nama dulu variabelnya. Ini adalah X1, kemudian ini adalah X2, X3, ini adalah X4, kemudian ini adalah Z, kemudian ini adalah endogennya yaitu Y. Nah, kemudian kita bisa masukkan dimensi-dimensinya ya. Ini contohnya adalah first order ya, jadi sampai dimensi aja. Nah, ini untuk X1, kemudian ini untuk X2, kemudian ini untuk X3, ada lagi ada 4, kemudian trans itu untuk X5. Nah, kita bisa posisikan supaya lebih rapi. Kemudian setelah itu adalah variabel manifest untuk variabel intervening, kemudian RLV itu adalah manifest untuk variabel endogen. Jadi kita punya model SAM seperti ini ya, model first order. Kemudian kita konekkan saja pengaruh-pengaruhnya. Jadi misalnya di model penelitian kita X1 ke Z, kemudian X2 ke Z, kemudian X3 ke Z, X4 ke Z, kemudian Y ke Z ke Y. Nah, seperti ini ya. Tapi kalau misalnya kita juga melihat pengaruh tidak langsungnya, pengaruh langsungnya antara X1 ke Y, ya tinggal diklik aja X1 kemudian dikonekin sama Y. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadilah model penelitian. Nah, kemudian kita ke view lagi, so gridnya dihilangkan. Nah, kita sudah siap mengkalkulasinya ya. Jadi
kita ke calculate aja, kemudian klik TLS algorithm, kemudian ini tidak bisa langsung kita start calculation aja. Nah, ini hasil outputnya, kemudian ini adalah hasil output gambarnya. Nah, pertama-tama kita harus pastikan dulu bahwa loading faktornya itu semua di atas 0,7 yang menunjukkan manifest itu valid dalam mengukur variabelnya. Nah, di sini kita bisa lihat dia itu di bawah 0,7 semua. Ya. Di bawah 0,7 semua. Jadi, semua manifest yang digunakan dalam penelitian ini itu adalah valid. Kemudian kita harus cek juga nilai AV dan Cronbach alpha serta composite reliability-nya. Nilai AV-nya ini harus di atas 0,5, kemudian Cronbach alpha dan composite reliability itu harus di atas 0,7. Baru model itu bisa dikatakan valid dan reliable. Selain itu juga kita harus ngecek juga nilai cross loading-nya, ya, diskriminan validity-nya bisa menggunakan cross loading. Kemudian cara melihatnya misalnya untuk variabel strata, kita hubungkan dengan variabel strata ya, manifest-manifestnya ini kita hubungkan. Nah, nilai-nilai hubungan antara manifest dengan variabel latennya itu harus lebih tinggi dibandingkan dengan variabel laten yang lain gitu. Nah, ini karena lebih tinggi berarti dia memang layak ya digunakan untuk mengukur variabel latennya. Nah, itu adalah pengujian outer loading. Nah, sekarang kita ke pengujian itu adalah pengujian outer ya, model pengukuran. Nah, sekarang kita mau menguji inner modelnya atau model strukturalnya. Nah, kita bisa ke calculate ya, kemudian bootstrap, kemudian ini kita bootstrap misalnya subsampelnya jadi 500 gitu ya. Ini bebas, kita mau membootstrap sampel kita sampai berapa. Kemudian test type-nya itu two-tail ya, kemudian signifikansi levelnya itu 0,05 atau 5%. Kemudian bisa kita langsung start calculation aja. Nah, setelah itu kita bisa ke output gambarnya. Nah, di sini terlihat bahwa nilai T statistiknya itu di atas 1,96 ya. Jadi 1,96 itu udah cut off-nya. Dikatakan valid dan signifikan. Dikatakan signifikan itu kalau misalnya T statistiknya lebih besar dari nilai 1,96. Untuk manifestnya ini di atas 1,96 semua, tapi untuk pengaruhnya ini ada beberapa yang di bawah ada yang di bawah 1,96. Misalnya yang X4 ini terhadap Z dia hanya 0,250, berarti dia di bawah 1,96, berarti pengaruh X4 terhadap Z itu adalah tidak signifikan. Kemudian untuk X langsung ke Y itu hanya X3 yang signifikan karena hanya X3 yang memiliki nilai di atas 1,96. Untuk Z ke Y sendiri pengaruhnya adalah signifikan karena lebih besar dari 1,96. Nah, ini juga bisa dilihat dari outputnya ya. Outputnya yang bootstrap ini bisa kita lihat, berarti yang merah-merah ini adalah tidak signifikan. Kemudian yang hijau ini adalah signifikan. Misalnya X1 terhadap Y langsung ya, itu tidak signifikan. Kemudian X1 langsung terhadap Z itu signifikan. X3 langsung terhadap Y itu signifikan gitu, dan sebagainya. Nah, kalau kita mau melihat signifikan tidak antara X1 terhadap Y melalui Z, kita bisa melihat di final result ini di bagian yang spesifik indirect effect ya. Jadi bisa kita lihat di sini. Ternyata yang tidak signifikan itu X4 terhadap Y melalui Z karena dia di
bawah 1,96 ya, atau nilai p-value-nya itu di atas 0,05. Jadi untuk pengujian signifikan atau tidak itu ada dua cara. Bisa kita menggunakan T statistik atau T hitung dibandingkan dengan T tabel yang tadi 1,96 ketentuannya. Kemudian atau dengan menggunakan nilai p-value dibandingkan sama signifikansi levelnya yaitu 5%, 0,05. Kalau kita menggunakan T statistik atau T hitung, ini harus dibandingkan dengan 1,96. Contohnya di X1 terhadap Y melalui Z ini di atas 1,96. 3,760 lebih besar dari 1,96 atau probability value-nya itu kurang dari 0,05, maka dia dinyatakan signifikan. Ini T statistiknya kurang dari 1,96 dan p-value-nya itu lebih besar dari 0,05, maka dia dinyatakan tidak signifikan. Nah, demikian materi dari SEMPLS ini dengan menggunakan SmartPLS. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.